Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dengan sang mafia zalim. Bab 29. Hasil penyelidikan. Jason melepaskan pelukan secara perlahan tapi tetap memegangi kedua tangan Shiva. Mata gadis itu masih terpejam dan Jason meyakinkan Shiva agar tidak terlalu takut. Berbagai usaha pria itu lakukan hingga Shiva mau membuka matanya. Berjanji padaku jika Tuan tidak akan membuatku tenggelam. Jason menahan senyuman, "Lia, aku berjanji." Secara perlahan Shiva membuka mata, tatapan mereka berdua bersirobot saat Jason juga menatap wajah cantik itu. Sebuah pancaran bola mata dengan warna ember dan hazel saling beradu tatap mengunci dimensi masing-masing. "Kau sangat cantik, Shiva," cicit pria itu tanpa sadar. "Jangan menatapku seperti itu, Tuan." Shiva membuang muka ke samping, jantungnya tiba-tiba saja deg-degan saat Jason menatapnya penuh cinta. Dehem pria itu, "Lihat kan, kau tidak tenggelam," kata Jason, dan entah mengapa menjadi canggung. "Iya, Tuan," balas Shiva pelan. "Tunggu saja di sini, aku akan berenang dulu, setelah itu kau boleh pergi menyiapkan keperluanku yang lain," titah Jason. Belum sempat Shiva menjawab, pria itu sudah menenggelamkan diri di dalam air, lalu meluncur dengan cepat. Jason benar-benar menguasai segala hal, berenang saja bisa membuat Shiva terpesona. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, akhirnya Jason selesai juga. Pria itu kembali menghampiri Shiva yang masih berada di pinggir kolam renang. "Kau mau mencobanya?" "Mencoba apa?" "Berenang." "Tidak. Aku tidak mau," tolak Shiva. "Aku akan mengajarimu." Tidak biasanya Jason bersikap lembut seperti ini. Shiva jadi curiga pada pria itu. "Tidak, Tuan. Lagi pula aku sudah kedinginan berada di sini, dan aku juga menggunakan baju pelayan jadi." "Biar." Jason menarik tangan Shiva lagi untuk masuk ke dalam kolam. Setelah kepala Shiva muncul di permukaan air, tiba-tiba saja Jason memberikan kesupan. "Tuan." "Sepertinya bercinta di dalam kolam renang tidak masalah, Shiva." Mata Shiva melotot secara sempurna. "Tapi Tuan, aku sedang tidak enak badan," ujarnya jujur. "Aku akan menyenggol dengan pelan, kau tahu. Aku sudah sabar semenjak 1 minggu yang lalu." "Tapi..." Jason membungkam bibir Shiva menggunakan bibirnya. Dan terjadilah. Tidak terasa sudah berlalu selama 45 menit. "Lain kali kecilkan suaramu, sayang. Mansionku selalu dalam pantauan CCTV," bisik Jason. "Ini dokumen yang Anda minta, Tuan," ujar Andril memberikan sebuah map ke meja Jason. Jason membuka map tersebut, membaca dengan teliti apa yang tertulis di kertas putih itu yang memiliki banyak lembar. Kematian kedua orang tua Nona Shiva disebabkan dengan hutang piutang yang tidak bisa mereka lunasi, Tuan. "Saya sudah mencari semua informasi yang terkait tentang beliau tetapi saya tidak bisa mendapatkan siapa pelaku di balik kasus kematian kedua orang tua Nona Shiva," lanjut Andril.
Ternyata selama ini Jason menyuruh Andril untuk menyelidiki informasi tentang keluarga Shiva. Awalnya Jason biasa saja ketika mendapati sebuah foto keluarga yang tampak bahagia, lalu setelahnya terdapat foto-foto tentang kematian Tuan Bian dan Nyonya Karin yang tewas secara tragis. Tentu saja pria itu terkejut. Pantas saja selama ini Jason selalu melihat Shiva merintih merindukan kedua orang tuanya. Dari situlah Jason memerintahkan Andril mencari tahu apa penyebab dari kematian tersebut. Tuan Bian meninggal lebih dulu, lalu setahun kemudian Nyonya Karin menyusulnya. Tuan, dari informasi yang saya dapatkan, jika Nyonya Karin meninggal juga karena terlilit oleh hutang. Pria itu membolak-balik kertas tersebut. Tulisan kecil berwarna hitam dia baca dengan teliti tanpa ingin melewati satu huruf pun. Untuk apa semua uang yang mereka pinjam Andril? 2 miliar bukan uang yang sedikit untuk keluarga kecil itu, tanya Jason menutup map tersebut. Andril tidak langsung menjawab melainkan menatap wajah tuannya yang sangat beringas. Hutang 2 miliar atas nama Tuan Bian digunakan untuk berjudi, Tuan. Sudah aku duga. Pria itu tersenyum smirk. Ini adalah berkas-berkas tentang Nyonya Karin semasa remaja hingga menjadi istri Tuan Bian. Andril menyerahkan juga identitas pribadi milik Ibu Shiva. Jason hanya melihat-lihat sekilas, sampai akhirnya matanya tidak sengaja membaca nama seseorang yang menjadi musuh dalam bisnisnya selama ini. Tuan Aros. Lia, nama itu tertulis sebagai orang yang meminjamkan uang kepada Nyonya Karin dan Tuan Bian. Itu artinya Tuan Aros terlibat dalam kematian mereka berdua, atau memang dialah dalang dari semuanya? Gigi Jason berceletuk dengan rahang yang tegas. Ada rasa tidak terima ketika Aros yang menjadi dalang dari semua kasus itu. Dendamnya semakin menguar hebat. Tidak pria itu sangka jika di balik Shiva bermimpi buruk, merintih merindukan kedua orang tuanya adalah sebab dari kekejaman Aros. Tapi anehnya semua dana yang tertulis atas nama Karina Lisaula digunakan untuk biaya rumah sakit selama 1 tahun sebelum akhirnya Nyonya Karin dinyatakan tewas. Dana rumah sakit. Batinnya mengerutkan kening. Aku ingin kau menyelidiki lebih lanjut kasus kematiannya, Andril. Berikan informasinya padaku dalam 3 hari. Perintah Jason. Pria itu tidak langsung mengatakan jika Tuan Aros di balik semuanya. Jason hanya ingin tahu sebuah kebenaran. Jika sudah terbongkar maka tak segan-segan meledakkan markas utama Aros. Andril pun yang belum membaca seluruh isi dari map tersebut hanya memangguk patuh dalam menjalankan tugasnya. Selama ini tidak ada yang mengecewakan dari kinerja kerja Andril, itu sebabnya Jason selalu percaya padanya. Saya akan menyelidiki lebih lanjut, Tuan. Jika perlu saya akan meminta bantuan hacker dari Amerika untuk mengusut kasus kematiannya, sahut Andril. Aku tunggu hasilnya. Jason bangkit dari kursi kebanggaannya. Sekarang sudah jam 19 dan makan malam akan berlangsung sebentar lagi. Pria itu memutuskan untuk keluar dari ruang kerjanya lalu turun ke lantai 1 Ticketco bersama dengan Andril. Tuan, ucap Andril menghentikan langkah Jason.
Ada apa? Saya menemukan bukti baru terkait dengan kecelakaan Nyonya besar. Andril merogoh saku jasnya, mengambil sesuatu dari dalam sana kemudian menyerahkannya pada Jason. Selama ini Troy menyelidikinya, Tuan. Rekaman CCTV yang dia dapat pada sebuah kafe kecil yang berada di pinggir jalan tempat kecelakaan berlangsung. Lalu, Jason menaikkan satu alisnya. Nona Siva terbukti sebagai tersangkanya, jawab Andril. Dia berucap sedikit tidak rela karena dari awal Andril menyelidiki semuanya untuk mendapatkan bukti kalau Siva tidak bersalah. Tapi apa yang Andril dapat justru semakin membuktikan bahwa gadis itu memang bersalah sejak awal. Andril tidak tahu apakah rekaman CCTV itu masih murni atau sudah diedit, tapi yang jelas di sana terlihat mobil yang dikendarai Siva melaju kencang dan menabrak tubuh Nyonya Meidar yang ingin menyeberang. Dia akan terus berada di sini untuk menanggung kesalahannya. Lalu Jason melanjutkan langkahnya setelah menyerahkan kembali sebuah flash disk ke tangan Andril. Meja makan sudah tertata sangat rapi, berbagai menu makan malam berada di sana. Pelayan yang berada di sana pun mulai melayani Jason dengan benar. "Di mana Siva?" tanya pria itu kepada Lisa. "Nona sedang beristirahat, Tuan," jawab Lisa. "Panggil dia untuk makan malam bersamaku," titahnya. Setelah mereka berdua selesai berenang, pria itu lebih dulu pergi menuju ke kamarnya. Barulah Siva juga ikut masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri. Dan gadis itu belum terlihat lagi hingga sekarang. "Baik, Tuan." Lisa meletakkan piring yang sudah terisi dengan nasi beserta lauknya, lalu berjalan menaiki tangga untuk memanggil Nona Siva. "Duduklah, Andril. Makanan sudah disiapkan untukmu. Setelah ini kau perintahkan Mito dan Troy untuk membebaskan Rita dan Siska. Pastikan mereka berdua enyah dari kawasanku." Sedikit informasi tentang dua wanita itu. Setelah mereka berdua mencari keributan di mansion 1 minggu yang lalu dan membuat kemarahan Jason berkobar, Rita dan Siska diseret ke ruangan bawah tanah untuk diberikan hukuman. Jason sengaja tidak menghabisi mereka karena kasihan pada dua wanita itu. "Siap, Tuan. Tadi saya sudah memeriksa keadaan Nona Rita dan Nona Siska. Sepertinya mereka baik-baik saja," sahut Andril menatap Jason. "Jika mereka masih memberontak, kau tak perlu ragu untuk menghabisinya. Aku sudah cukup sabar menghadapi sikap mereka berdua." Tekan Jason menampilkan aura dingin. "Baik, Tuan. Dimengerti. Saya akan pastikan jika Nona Rita dan Nona Siska akan segera meninggalkan wilayah kita." Lalu Andril mulai menyuapkan makanannya. Lanjut ke bab 30.